final way is the kill shot. Please subscribe. And a bullet is forever. Film diawali di sebuah tempat terpencil di mana kita diperlihatkan seorang pria bernama Bob Swagger yang tinggal bersama istri dan anaknya. Suatu hari di saat Bob sedang berburu, dia tidak sengaja melihat seekor serigala yang terkena sebuah jebakan dan membuatnya tidak bisa berjalan. Karena serigala adalah hewan yang dilindungi, Bob memutuskan untuk menolong hewan tersebut. Namun tidak lama, datanglah dua orang pemburu lain yang mengaku kalau serigala itu adalah hewan buruan mereka. Orthodontist, what does that have to do with anything? Kedua orang itu lalu mencoba untuk menyerang Bob. Namun Bob dengan pengalamannya sebagai seorang marinir dapat dengan mudah melumpuhkan kedua pemburu itu. Di kemudian hari, kita diperlihatkan Bob mendapat kunjungan dari seseorang yang bernama Isaac Johnson. Jadi sebenarnya di sini Bob adalah mantan sniper terbaik di satuan marinir dan Isaac adalah komandan timnya dulu saat masih bertugas. Tujuan kedatangannya adalah untuk meminta bantuan Bob karena beberapa hari lalu ada seorang agensi yang tewas ditembak oleh seorang sniper dari jarak 1,5 kilometer. Trees. 3 steps in the target. Dan masalahnya pembunuhan itu ternyata hanyalah peringatan karena si sniper meninggalkan sebuah surat di tubuh korbannya yang berisi kalau target sebenarnya adalah presiden. Menurut Isaac, hanya ada beberapa orang di dunia yang mampu melakukan tembakan dari jarak sejauh itu di dunia ini. Dan dua orang yang dia ketahui adalah Bob sendiri dan seseorang bernama Solotov, mantan rival Bob dulu saat ia masih bertugas di marinir. Jadi diceritakan dulu, Bob dan sahabat baiknya yang bernama Donnie ditugaskan untuk mengintai Solotov. Namun karena saat itu Bob keliru membaca situasi, akhirnya membuat dia dan Donnie terlihat oleh Solotov. Saat itu Donnie akhirnya tewas tertembak di bagian dada, sedangkan Bob terkena di bagian kaki yang akhirnya membuatnya pensiun dan masih merasa bersalah atas kematian sahabatnya. He died because I trusted my gut. Di lain sisi, kita diperlihatkan seorang agen FBI bernama Memphis yang sedang menjalankan misi untuk bertemu dengan seorang intel Rusia, yang mana rencananya intel itu akan memberikan sebuah informasi penting untuknya. Namun begitu mereka masuk dari arah berlawanan, rupanya ada agen-agen dari Homeland Security yang justru bertujuan untuk menangkap intel itu. Sebelumnya saya jelasin dulu, jadi di Amerika pihak berwajib itu ada macam-macam, misalnya FBI, Homeland, dan lain-lain. FBI perannya seperti Intel, tapi di tingkat nasional, sedangkan Homeland semacam Densus 88 yang mengurus kasus-kasus terorisme dalam negeri di Amerika. Di sini agen Memphis tidak bisa berkutik karena secara wewenang Homeland Security lebih tinggi dari FBI. Namun sebelum Intel itu dibawa pergi, dia sempat mengatakan sebuah kode untuk agen Memphis, yaitu Diamond are Forever. Shut up. Namun di sini kita sama-sama tidak tahu apa rahasia di balik kode tersebut. Sementara itu, Bob menemui Isaac dan satu lagi temannya yang bernama Vane. Bob akhirnya setuju untuk membantu Isaac menangkap Solotov. Di sana ia diberikan brief awal tentang titik kemunculan presiden, update profil tentang Solotov, kemungkinan senjata yang digunakan, dan foto terbarunya yang tidak kelihatan jelas bentuknya. I'll check in a couple days. Down to his custom optics, taken from a drone over the Sudan. Di sini Bob yang masih punya waktu beberapa hari sebelum hari H meminta izin untuk mempelajari lokasi dan spek senjata yang digunakan Solotov. Tujuannya untuk memperhitungkan kemungkinan lokasi dan jarak tembak yang akan digunakan oleh Solotov.
Singkat cerita, hari H pun tiba. Di sana iring-iringan presiden sudah mulai terlihat. Flashlight is 1 minute out. Bob yang memantau dari kejauhan tiba-tiba saja ditelepon oleh Payne yang mengatakan kalau dia tidak menemukan Solotov di lokasi yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Dalam keadaan panik, Bob lalu mengkalkulasi ulang semuanya dan ternyata dia keliru memperhitungkan langkah Solotov. Sambil berlari, ia lalu memberitahukan Payne bahwa kemungkinan Solotov ada di lokasi kedua. Namun begitu sampai di sana, Bob hanya menemukan setup sniper di ruangan itu dan tidak melihat targetnya ada di sana. Di saat yang bersamaan, begitu Bob sampai di ruangan tersebut, tiba-tiba terdengar tembakan dan muncul berita kalau Presiden Amerika telah tertembak. Di saat Bob masih ngahulang tepuguh dengan keadaan sekitar, tiba-tiba seorang polisi yang entah dari mana muncul di sana dan mencoba untuk menembak Bob. Disinilah dia baru menyadari kalau selama ini dia telah dijebak oleh Isaac dan juga Payne. Untungnya polisi tersebut kurang begitu gercep dan Bob berhasil menghindari tembakannya dengan melompat keluar jendela. Namun aksinya itu membuatnya tidak bisa kabur dan akhirnya tertangkap oleh Memphis yang kebetulan teka aja berada di sana. Tragedy has struck with an attack on the Singkat cerita, Bob akhirnya dimasukkan ke penjara sambil menunggu persidangannya. Di dalam penjara, dia sempat diganggu oleh beberapa napi. Di tengah pertarungan itu muncul seorang napi lain yang terlihat berkuasa di sana. Dia mengatakan kalau Bob berada di bawah perlindungannya. Mendengar hal itu, napi-napi tersebut langsung bubar dan menghentikan pertarungan. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang mafia Rusia bernama Alex. Di sini dia ingin berterima kasih kepada Bob karena telah menembak mati Presiden Ukraina, yang mana hal itu sebenarnya telah lama diinginkan oleh orang-orang Rusia. Lantas Bob akhirnya mengetahui kalau ternyata tembakan itu tidak mengenai Presiden Amerika melainkan Presiden Ukraina, yang artinya Isaac dan Payne bermain kotor dan bekerja sama dengan pihak luar untuk membunuh Presiden Ukraina dengan memanfaatkan Bob sebagai kambing hitam. Di lain sisi, agen Memphis yang ditugaskan untuk ikut tim gabungan penyelidikan kasus Bob pergi menemui istri Bob yang bernama Julie. Dari awal, dia merasa ada sesuatu yang mengganjal dengan kasus ini, di mana seorang mantan pasukan elit yang sama sekali tidak mempunyai catatan buruk tiba-tiba merencanakan pembunuhan presiden. Dia mencoba untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya di balik kasus ini. about his kill count, and they used the public number. The address was traced to the Harbor Library. Kembali ke Bob, karena dia adalah saksi dan satu-satunya orang yang mengetahui kejadian sebenarnya. Payne lalu kembali memerintahkan anak buahnya yang berada di dalam penjara untuk mengeksekusinya. Tapi Bob malah berhasil mengalahkan mereka dan berbalik menjadi keuntungan karena dia bisa keluar dengan menyamar menggunakan seragam sipir tersebut. Karena semua lokasi yang berhubungan dengan Bob pasti sudah dijaga oleh polisi. Tempat pertama yang didatangi Bob adalah rumah dari ibu almarhum sahabatnya. Beliau yang sudah mengetahui apa yang terjadi dari berita di TV lalu dengan tenang menolong Bob. Karena dia tahu kalau Bob sebenarnya adalah orang yang baik. You remembering my Donnie every year. Di lain sisi, Isaac yang mengetahui kalau Bob kabur dari penjara langsung berusaha untuk mengejarnya. Karena Bob tidak muncul juga, satu-satunya yang dia ingat adalah rumah Donnie. Dan nggak pakai lama dia langsung menuju ke sana.
Namun begitu sampai di sana, dia tidak menemukan Bob karena sebelum kedatangannya, Bob sudah mengira kalau dia tidak mempunyai banyak waktu dan pergi dengan menggunakan motor milik almarhum sahabatnya. You can't just go back there! Singkat cerita, malam pun tiba. Kemudian kita diperlihatkan Bob yang menelepon istrinya sambil diam-diam mengintai dari kejauhan melalui teropong. Dia menyadari kalau teleponnya disadap oleh agen-agen yang berjaga di rumahnya. Bob meminta maaf kepada istrinya dan berjanji akan mencari dalang di balik semua ini. I'm gonna do what I do best. I'm gonna hunt. Ishak lalu mengadakan pertemuan dengan tim suksesnya dan di sana dia memutuskan menggunakan keluarga Bob sebagai umpan untuk memancingnya keluar. Karena menurutnya itu adalah satu-satunya kelemahan Bob. Because I did my job well, Payne. Keesokan harinya, kita diperlihatkan Julie yang sedang berada di Indomart kembali ditelepon oleh Bob. Ishak dan tim FBI sudah ready menyadap percakapan mereka. Where's he calling from? I don't know. Singkat cerita, lokasi Bob akhirnya berhasil diketahui oleh FBI. Sementara di Indo, Julie ditabrak oleh seseorang dan terkena tumpahan kopi. Ia pun langsung ke toilet untuk ngelap bajunya. Dan saat masuk ke toilet, ternyata Bob sudah menunggunya di dalam. Di waktu yang sangat singkat itu, dia memberitahukan istrinya kalau polisi yang tampil di TV hanyalah polisi bayaran yang disuruh menembaknya. Setelah mengatakan itu, Bob langsung buru-buru kabur dari sana karena FBI sudah menyadari keberadaannya. Setelah mendengar informasi yang diberikan Bob, Julie lalu memutuskan untuk meneruskannya ke agen Memphis, satu-satunya orang yang menurutnya bisa membantunya mencari kebenaran atas kasus ini. Dengan berbekal informasi itu, malam harinya agen Memphis mencoba untuk mendekati polisi bayaran tersebut di sebuah bar untuk menggali informasi. Dan benar saja, di sini dia merasa aneh karena cerita dari polisi itu pelin-pelan. Memphis akhirnya terus terang dengan tujuannya dan berjanji akan memberikan perlindungan kalau dia mau menceritakan kejadian yang sebenarnya. Namun di sini polisi itu tidak yakin dan akhirnya pergi meninggalkan Memphis tanpa mengatakan apa-apa. Sementara itu, Payne yang khawatir kedoknya akan terbongkar lalu memutuskan untuk menculik polisi suruhannya dan akhirnya menghabisinya. Hal itu ia lakukan untuk menghilangkan jejak dan saksi yang berpotensi bisa membongkar kejahatan mereka. Keesokan harinya, kita diperlihatkan Bob yang pergi menemui teman lamanya yang seorang pembuat anggota tubuh palsu di rumah sakit veteran. Di sini dia meminta untuk dibuatkan tulang titanium yang bernomor seri sama dengan miliknya. Walaupun awalnya menolak karena Bob ini adalah buronan, namun mengingat jasa-jasanya, dia akhirnya memberikan apa yang diminta Bob. Setelah mendapatkan tulang titanium tersebut, Bob kemudian pergi ke sebuah gubuk untuk membuat perangkap. Di sisi lain, Ishak juga mendapatkan info tentang keberadaan Bobby Swagger. Dia langsung mengirim tim besarnya menuju ke sana. Sesampainya di sana, ternyata Ishak dan timnya hanya menemukan gubuk kosong dan tanpa mereka sadari sebenarnya Ishak yang melihat ada senjata nganggur langsung mengambilnya dan mencoba untuk balas menembak. Dan begitu Ishak menembak, tiba-tiba tubuh Bob hancur berserakan. Saat diinvestigasi, tim FBI menemukan rompi peledak di antara anggota tubuh yang berserakan dan juga tulang titanium dengan nomor seri yang terdaftar atas nama Bobby.
Mereka menyimpulkan kalau Bobby frustasi dan mencoba melakukan bom bunuh diri, namun keburu ketahuan dan tertembak oleh Isaac. Bag everything. Don't leave anything behind. Namun tidak berselang lama, Memphis yang masih di dalam gubuk tiba-tiba mendapat telepon dari Bob. Ternyata Bob sudah memperhitungkan semuanya dan sengaja memanipulasi kematiannya dengan pantulan titanium palsu untuk memudahkannya mencari dalang di balik semua ini. Beberapa hari kemudian, Payne menghampiri Memphis di kantornya. Di sini, Payne memberitahukan jika informan Rusia yang ditangkap Homeland di awal film telah dibunuh oleh agen Rusia. Padahal dia sendirilah yang membunuhnya. You show me how they might be connected? Wait, SVR? Merasa ada yang janggal, di sini Memphis menjadi curiga apakah kematiannya ada kaitannya dengan kasus Bob. Namun Payne menyangkalnya dan dia mengajak Memphis untuk bertemu di suatu tempat untuk menjelaskan masalah tersebut. Sementara di tempat lain, tengah berlangsung upacara pemakaman Bobby Swagger. And I take great comfort in that. Di sini Isaac yang sedang bersama dengan rekannya yang bernama Mitchum menyadari kalau Ibu Donnie telah mengetahui konspirasi yang mereka buat. Untuk menutupi jejak kejahatannya, mau tidak mau Isaac harus menyingkirkan ibunya Donnie. Second squads will surround the village. Di sini kita lalu diperlihatkan flashback saat Isaac masih bertugas di militer sebagai kapten. Suatu hari, timnya mendapatkan misi untuk menghabisi salah satu target operasi bernama Mullah yang sudah membunuh beberapa dokter dari PBB. Here's his latest video, uploaded about a week ago. Happy to be here. Disinilah pertama kali dia bertemu dengan Mitchum, salah satu agensi CIA yang ditugaskan untuk menjadi konsultan mereka. Namun dia malah meminta Isaac untuk menyimpang dari misi dengan alasan target operasinya atau Mullah mempunyai sebuah informasi berharga yang bisa menyelamatkan militer Amerika. Jadi Isaac diminta untuk membuat laporan kalau Mullah sudah tewas terbunuh, padahal aslinya akan diserahkan hidup-hidup kepada Mitchum. Singkat cerita, saat misi dimulai, Isaac dan rombongannya termasuk Bobby dan Donnie langsung menuju ke TKP. Mereka bertugas sebagai sniper yang mengawasi dari kejauhan. Be advised, we have no shot from this location. Begitu sampai di TKP, ternyata salah satu anak buah Isaac yang menghubungkan mereka membelot dan malah menyandera Isaac untuk diserahkan ke pihak lawan. Tidak lama kemudian, Mullah akhirnya muncul dan berniat untuk mengeksekusi Isaac. Disinilah Bobby dan Donnie menyelamatkan nyawa Isaac. Keesokan harinya setelah misinya selesai, karena Isaac telah gagal membawa Mullah, maka Isaac diberhentikan untuk memimpin ekspedisi tersebut. Lalu di sini Mitchum menawarkan kesempatan kepada Isaac untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi jika dia mau. Di sini mulai terlihat kenapa Isaac bisa masuk ke dalam lingkaran kejahatan. Kembali ke masa sekarang. Setelah mengingat jasa anaknya kepada Isaac, dia sempat meminta Ibu Donnie untuk lari dan menjauh dari masalah Bobby. Namun di sini dia menolak dan berkata kalau kebenaran pasti akan berbuah kemenangan. Dan beliau lebih memilih mati daripada harus melarikan diri. Sementara itu di sisi lain, Memphis yang sedang bertemu dengan Payne diam-diam. Dia diberi obat tidur dan diberikan rumus fisika sehingga membuat ia mengantuk. Di sini Payne mencoba menyingkirkannya dengan memberikan alkohol yang sudah dicampur potas. Namun tiba-tiba Bobby muncul dari belakang. Ternyata dari kemarin Bob membutuhkan Memphis untuk memastikan Memphis benar-benar bisa dipercaya dan bukan bagian dari aliansi Isaac.
Namun sialnya, di sini Payne berhasil meloloskan diri dan mengetahui kalau Bobby hanya memasukkan kematiannya. Karena kedok kematian Bobby sudah gagal, dia lalu meminta Memphis untuk menjadi orang dalamnya untuk mencari informasi di pemerintahan dan bekerja seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa hari kemudian, setelah menelaah dan mengetahui kalau barang bukti peluru yang ditemukan oleh FBI adalah palsu, Bob lalu berusaha untuk mencari yang aslinya dengan menggelar olah TKP sendiri. 80 inches from its initial path. The Lapua Magnum has a 250 grain load as it was struck in the head around 10 o'clock. But a bullet going... Dengan fakta-fakta di lapangan saat kejadian dan perhitungan reka ulang penembakan yang sangat akurat, Bob memperkirakan kalau peluru yang asli harusnya nyangkut di semua mobil patroli yang tidak jauh dari lokasi Presiden Ukraina tertembak. Keesokan harinya, begitu mendapat info tentang keberadaan mobil yang dimaksud berada di sebuah bengkel polisi, Bob lalu melakukan penyamaran menjadi montir untuk masuk ke sana. Dan ternyata sesuai dengan perkiraannya, peluru itu nyangkut di kolong mobil tersebut. Di saat yang bersamaan, seorang kepala montir mencurigai gerak-gerik Bobby. Bob langsung bergegas mengambil pelurunya dan kabur dari tempat tersebut. Setelah berhasil kabur, dia lalu menemui agen Memphis untuk memperlihatkan temuannya. Dengan bantuan dari agen Memphis, dia mendapat info kalau peluru yang dimaksud berasal dari sebuah organisasi bernama Tree of Liberty, semacam organisasi pemberontak yang menginginkan revolusi di Amerika. Mengetahui hal itu, Bobby langsung menuju ke tempat terpencil yang digunakan sebagai tempat persembunyian Tree of Liberty. Awalnya kedatangannya ditolak, lalu tidak lama berselang datang pemimpin mereka yaitu Randy Orton yang sudah pensiun dari SmackDown. Di sini Randy menyambutnya karena dia berpikir kalau Bobby mempunyai misi yang sama dengan mereka. Lalu saat memberitahu maksud dan tujuannya dengan memperlihatkan peluru yang dia temukan, Randy berkata kalau penembak yang dia cari bukan berasal dari mereka. Bob lalu menanyakan siapa supplier peluru tersebut dengan maksud ingin mencari tahu siapa lagi yang menggunakan peluru yang sama. Namun di sini Randy tidak mau memberikan nama dan hanya berkata kalau pembuatnya berada di suatu tempat di kota sebelah. You're safe with us, Swagger. Di sisi lain, Isaac yang sudah mengetahui kalau Bobby masih hidup dan menuju ke wilayah Tree of Liberty. Dia juga datang ke tempat itu secara diam-diam. Dia berusaha untuk mengintai tempat itu dari kejauhan. Namun keberadaannya berhasil diketahui oleh orang-orang di sana. Hunting me since I escaped from prison. Awalnya Randy mengira kalau Bobby yang membawa Isaac-lah untuk menangkap mereka. Namun setelah dijelaskan permasalahan di antara mereka berdua, Randy akhirnya mempercayai Bobby dan berencana untuk menjadikan Isaac sebagai target tembak-tembakan. Di sini Bob yang masih mempunyai belas kasihan kepada Isaac lalu mencoba untuk mengulur waktu dengan sengaja melesetkan tembakannya. Karena dia tahu kalau agen-agen lain pasti akan datang ke tempat itu. Dan tidak lama kemudian, agen-agen pun akhirnya datang. Di sini Bob langsung mengalihkan perhatiannya dan menembakkan drone yang mengintai mereka. Hal itu langsung membuat orang-orang Tree of Liberty berhamburan dan bersiap menyerang balik. To your position! Come on, man, we're on the same side! Dengan memanfaatkan kekacauan itu, Isaac akhirnya bisa meloloskan diri dengan memotong tali yang mengikatnya menggunakan sebuah batu. Sementara Bobby masih berusaha melumpuhkan musuh-musuhnya. Di sini Bob juga sempat menolong adiknya Randy yang akhirnya membuatnya simpati dan memberitahukan supplier peluru mereka, yaitu seseorang dengan nama O'Brien.
Sementara itu, agen Memphis sedang menemui Julie, istri Bob. Tujuannya adalah untuk memperingatkannya soal Payne yang sudah mulai bermain kasar. Agen Memphis khawatir dia tidak bisa lagi melindunginya dan berkata kalau dia harus lebih berhati-hati. Mendengar hal itu, Julie lalu memutuskan untuk membuka informasi tentang Payne kepada media yang masih standby di depan rumahnya. Dia melakukannya dengan harapan dapat menarik perhatian publik sehingga membatasi ruang gerak Payne. You to please report them to Special Agent Nadine Memphis. Singkat cerita, setelah mendengar namanya mulai jadi perhatian publik, Payne lalu dengan nekat menyerahkan diri dengan mendatangi agen Memphis di kantornya. Dengan cepat, para petugas yang ada di sana langsung menangkapnya. Next day he's found in pieces. Tanpa membuang banyak waktu, agen Memphis lalu menginterogasinya dengan fakta-fakta tentang agen Rusia dan polisi yang gagal menangkap Bobley, di mana mereka semua ditemukan meninggal setelah kontak dengan Payne. Some drunk guy who couldn't handle fame. Di sini baru diketahui tujuan asli Payne menyerahkan diri adalah karena dia berniat akan membersihkan namanya, karena agen Memphis dan Julie tidak mempunyai barang bukti apapun tentang kejahatannya. Payne juga sebenarnya terlihat seperti ingin memberitahu agen Memphis tentang dalang di balik semua ini, namun dia tidak ingin menyatakannya secara terang-terangan. Dengan sedikit drama, Payne akhirnya memberikan 2 petunjuk kepada agen Memphis, yaitu Annex B dan Mitchum. Di sisi lain, Mitchum dan Isaac yang berhasil kabur dari Tree of Liberty, mereka mendapat informasi kalau Payne sedang diinterogasi oleh agen Memphis. Lalu mereka meminta bantuan militer untuk menjemputnya. Dan tidak berselang lama, Payne lalu diambil alih oleh pihak militer dengan alasan dia sudah melanggar kode etik dan harus diadili secara militer. Di sini agen Memphis mencoba menahannya karena dia masih kekurangan informasi. Namun usahanya itu sama sekali tidak digubris sama Pak Tentara. Don't get too comfortable. Sementara Bob menuju ke tempat O'Brien yang ternyata adalah instruktur tembaknya dulu. Di sana, Bobley menjelaskan apa yang terjadi dan menunjukkan peluru yang ditemukan di TKP penembakan presiden. Setelah dilihat, O'Brien lalu berkata kalau peluru itu bukanlah buatannya. Menurut pengakuan O'Brien, peluru buatannya sudah disempurnakan dan akan pecah berkeping-keping untuk menghilangkan jejak. Ia lalu membawanya ke puncak sabana dan menunjukkan sebuah senapan yang diberi nama Black King. Di sini O'Brien menjelaskan kalau dari jarak tembak dan peluru yang digunakan bisa dipastikan senjata yang digunakan berjenis sama. O'Brien berkata jika Bobley ingin menemukan pelakunya, maka dia harus mencari siapa pengguna Black King lainnya karena diceritakan hanya ada 4 senapan jenis itu di dunia. Lalu tidak lama berselang, O'Brien mendapat informasi dari temannya kalau ada beberapa mobil militer yang sedang menuju ke tempatnya. Seolah sudah siap dengan kedatangan orang-orang yang sedang memburu Bobley, O'Brien lalu mengajak Bob untuk menyambut mereka. Setelah beberapa saat kemudian, begitu orang-orang itu memasuki wilayah O'Brien. Beberapa di antaranya terkena perangkap O'Brien dan menyebabkan luka serius, sementara yang berhasil menghindar lanjut adu tembak dengan O'Brien dan Bobley. Karena kalah jumlah, diperlihatkan di sini O'Brien sempat tertembak di bagian paha, sementara Bobley kenok setelah terkena efek granat yang meledak di dekatnya. O'Brien yang sudah tidak berdaya hanya bisa pasrah dan berniat mempertahankan diri hanya dengan sebuah pisau. Untungnya di sini Bobley tersadar dan dengan senapan Black King-nya dia berhasil menumbangkan lawan yang sedang menuju ke arah O'Brien. Singkat cerita, setelah berhasil menghabisi orang-orang itu,
Bob pamit pergi untuk melanjutkan pencariannya. Namun sebelum dia pergi, O'Brien memberikan senjata Black King miliknya kepada Bob Lee, lengkap dengan 1 peluru hijau karena dia menganggap Bob Lee adalah murid terbaiknya. Bob akhirnya pergi dari sana dengan membawa senapan tersebut. Sementara itu, kita diperlihatkan Payne yang sudah dibebaskan oleh seseorang bernama Lon Scott. Namun di sini Payne malah meminta tebusan sejumlah uang dengan mengatakan kalau Annex B ada di tangannya. Jadi sedikit info lur, ternyata Annex B itu sebenarnya adalah sebuah kode yang merujuk pada sebuah pembantaian desa terpencil di Ukraina oleh militer swasta dari perusahaan Anhur Dynamic, di mana perusahaan itu adalah milik Long Scott. Jadi Long Scott ini juga terlibat dalam kasus penembakan presiden. Namun di sini dia tetap menolak permintaan Payne dan berkata kalau dia tidak peduli dengan video pembantaian tersebut, di mana kalau video itu tersebar akan menyeretnya ke dalam kasus kejahatan perang. Because I always considered you a friend. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan agen Memphis yang sedang menyelidiki salah satu kenalan Dimitri, agen Rusia yang telah tewas di tangan Payne. Dia adalah satu-satunya saksi kunci yang mengetahui tentang kejadian Annex B. Agen Memphis lalu mendatangi seorang perempuan bernama Casper untuk menanyakan keberadaannya. Walaupun awalnya menolak memberikan informasi, Casper akhirnya tidak berkutik begitu agen Memphis berkata kalau dia mengetahui gedung asli bisnis salonnya. What are you looking for? Perhaps I can be helpful. Casper akhirnya berjanji akan menghubungkannya via Zoom meeting dengan orang tersebut. Saat malam harinya, agen Memphis berhasil terhubung dengan perempuan yang dimaksud. Wanita itu lalu menjelaskan semua informasi yang dimiliki Dimitri yang juga membuatnya dikejar oleh orang-orang Rusia. Namun saat sedang menjelaskan tentang Annex B dan semua dalang di baliknya, tiba-tiba jaringannya ngelag. Dan tidak lama berselang, ternyata orang-orang Rusia sudah mengetahui keberadaan perempuan itu, yang langsung mendatanginya dan menghabisinya di hadapan agen Memphis, di mana hal itu juga membuat agen Memphis menjadi agak paranoid. Sementara itu, Bob Lee yang sedang berusaha mencari informasi tentang senapan Black King, dia menemukan sebuah informasi tentang keberadaan senjata itu di sebuah pameran yang sedang berlangsung. Tanpa membuang waktu, dia langsung menuju ke pameran tersebut. Singkat cerita, dalam pameran tersebut, Bob bertemu dengan salah satu pemilik senjata itu. Di sini dia menjelaskan kalau senjata itu adalah senjata yang sangat langka dan hanya ada beberapa pucuk di dunia. Dia juga mengatakan kalau salah satu pemiliknya adalah Long Scott, pemilik PT Anhur Dynamic yang sanggup menembak tepat sasaran dengan senapan Black King dari jarak 1 km lebih. Watch that. Merasa sudah mendapatkan info yang dia cari, Bob langsung menyelidiki tentang orang yang dimaksud dan melakukan pengintaian selama beberapa hari. Karena merasa tidak mampu melakukannya sendirian, Bob lalu meminta bantuan agen Memphis untuk membantunya dalam pekerjaannya kali ini. Beberapa saat kemudian, agen Memphis akhirnya sampai di titik persembunyian Bob Lee. Di sini, dia langsung memberitahukan semua informasi yang baru saja didapat tentang Annex B dan keterlibatan Long Scott di dalamnya. Tidak lama berselang, terlihat Long Scott keluar untuk menemui Mi Jung dan satu orang lagi bernama Krukov. Dia adalah seorang agen berpangkat tinggi dari SFB, semacam CIA-nya Rusia, di mana ternyata dialah yang memerintahkan mereka mengeksekusi Presiden Ukraina. Tujuan pertemuan itu adalah untuk membahas uang tebusan yang diminta Payne untuk Annex B yang saat ini ada di tangannya. Namun di sini Krukov menolak untuk mengabulkan permintaan Payne dan memilih pergi dari sana. Bob yang dari tadi membuntuti mereka dan menyadap percakapan mereka, dia mempunyai ide untuk mengadu domba mereka dan menggunakan Payne sebagai umpan. Singkat cerita, Bob dan agen Memphis lalu pergi menemui Krukov untuk menjalankan rencananya. Di sini Bob menawarkan jasa dengan meminta imbalan yang sama seperti yang diminta Payne untuk mendapatkan Annex B.
dan dengan tugas tambahan yaitu menghabisi Mitchum, Long Scott, dan Payne. Di sini Krukov tidak begitu saja percaya dengan omongan Bobby karena dia tahu selama ini Bob tidak begitu mementingkan uang. Bob lalu mencoba meyakinkannya dengan mengatakan kalau dia ingin memulai hidup baru di luar negeri dengan keluarganya supaya dia bisa menjamin keamanan dan privasi keluarganya. Mendengar alasan Bob yang cukup masuk akal, Krukov akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Di sisi lain, Julie memutuskan untuk pindah dari rumah adiknya ke tempat yang lebih aman secara diam-diam, mengingat situasi Bobby yang sedang melawan para Yonko. Reach out to you when we're safe, I promise. Setelah kepergiannya, datang seorang wartawan yang mengaku kalau sudah mempunyai janji dengan Julie untuk wawancara eksklusif. Namun dia tidak menemukannya di rumah itu. Wartawan itu ternyata adalah orang suruhan Long Scott yang ditugaskan untuk memantau keberadaan Julie. Mereka berdua lalu diperbolehkan masuk rumah setelah berhasil meyakinkan adiknya. Di dalam, salah satu dari mereka diam-diam menjadap HP adiknya Julie yang tergeletak di atas meja untuk menemukan lokasi Julie.